Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Azizul Ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Mustafa Al-Mukhtar. Allahumma salli wa salim wa barik ala abdika wa rasulika nabil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar wa ala ahlil abrar wa ashabil ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib dan jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, segenap dengan kemampuan kita untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan secara totalitas meninggalkan daripada larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa Allah hantarkan kita masuk bulan Syawal 1442 Hijriah. Selepas bulan Ramadan yang agung lagi penuh berkah, alhamdulillah kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan dan kini masuk bulan Syawal. Pada kesempatan kali ini, khatib ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang agung penuh berkah. Mudah-mudahan kita juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk bulan Ramadan yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin, khatib selama bertugas punya kesalahan khilafan secara pribadi menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Jamaah Jumat rahimakumullah, selepas bulan Ramadan, bulan Syawal, berikutnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Inilah yang disebut bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu waktunya telah dimaklumi, tertentu, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bagi yang akan melaksanakan ibadah haji di seluruh dunia, dalam keadaan pandemi ini pun alhamdulillah pemerintah Arab Saudi telah menginformasikan akan ada pelaksanaan haji walaupun dengan sangat terbatas jumlahnya dan juga dengan protokol yang sangat ketat. Sebagai khatib ingin mengingatkan diri dan jamaah sekalian, tetap ilmu haji harus disampaikan. Tidak tahun ini kita berangkat, semoga di tahun-tahun mendatang kita diberangkatkan oleh Allah SWT. Allahumma zukna ziyaratal haramain, Allahumma baligna Makkah wal Madinah wal Arfah birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah hantarkan kita ke Haramain, Makkah, Madinah, dan Allah hantarkan kita untuk dapat melaksanakan wukuf di Arafah, melaksanakan ibadah haji. Jamaah Jumat rahimakumullah, ilmu haji adalah penting dan Habib sabdakan al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur wa laisa lahu jazaa'un ila jannah. Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa antar keduanya.
dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kita banyak dosa, kita ingin diampunkan dosa-dosa kita. Umroh menghapuskan dosa-dosa kita. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Di mukadimah khatib membacakan ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Potongan ayat ini Allah berfirman, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Dan jamaah mulia, tadi di mukadimah juga dibacakan sebuah hadits Nabi muttafaqun alaih, man hajja lillahi falam yarfut, barang siapa berhaji semata-mata karena Allah, dia tidak berbuat rafat, walam yafsuk, tidak berbuat fasik, roja'a kayaumin waladatu ummuh, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu seperti bayi baru dilahirkan dari ibu kandungnya. Yang mulia, pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan beberapa penjelasan tentang bekal-bekal haji. Karena perintahnya watazawwadu, berbekalah. Fa inna khairuz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepada kau yang berakal. Yang mulia, bagi yang dipilih Allah untuk berangkat, maka luruskan niat untuk melaksanakan semua itu semata-mata karena Allah, untuk ibadah, untuk juga di dalamnya kita senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia taat pada Allah, mengajak beramal soleh, menyerahkan urusan pada Allah, dan niatkan untuk menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah wakil Allah di muka bumi, untuk memberi manfaat kepada manusia, mengikuti cara baginda Rasulullah SAW yang kita cintai. Jamaah yang mulia, dalam kesempatan kali ini ada yang sangat singkat, setidaknya khatib imam mengingatkan ada 5 bab yang harus dikuasai oleh seorang yang akan melaksanakan ibadah haji. Pertama adalah perbanyak baca ayat Al-Quran, hadits Nabi tentang keutamaan haji dan umroh, sehingga kita paham benar. Tadi telah disampaikan beberapa di antaranya. Bab kedua adalah kita mengetahui rukun dari haji dan umroh. Rukun adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Jika salah satu tidak dilaksanakan, tidak sah. Maka jamaah mulia, rukun umroh yang pertama adalah berpakaian ihram di miqat, berniat, berkata Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan, ya Allah, kupenuhi panggilanmu untuk ibadah umroh. Terpenuhi satu, niat dengan berihram. Yang kedua adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad, berkata Bismillahi Allahu Akbar 7 putaran. Itu rukun yang kedua. Dan rukun yang ketiga adalah sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tata'a khairan fa innahu lasyakirun alim. Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Barang siapa dikaruniai Allah untuk berhaji atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya untuk tawaf antara keduanya. Barang siapa melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Itu rukun yang ketiga. Dan rukun keempat, selepas dari Safa ke Marwah 7 putaran, selesai di Marwah, tahalul, bercukur, maka kembali halal daripada yang dilarang. Maka jamaah mulia, itu hukum umrah. Umumnya haji Indonesia akan melaksanakan haji tamattu. Maka sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah kita bisa melaksanakan ibadah umrah untuk haji. Dan semuanya nanti berlepas dan kena Adam melakukan penyembelihan untuk seekor kambing atau domba. Maka setelah itu menantikan waktu-waktu puncak haji tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Pada saat itu seluruh umat manusia dari seluruh penjuru dunia akan melaksanakan ibadah haji. Maka saat itu setelah melakukan amalan-amalan sunnah dan sebagainya, maka selama dipakai ihram, berniat di tempat kita berada di sana di Mekah, berkata labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, kupenuhi panggilanmu untuk ibadah haji. Ketika seseorang telah melaksanakan niat baik haji dan umroh, fala rofatha, maka tidak boleh berbuat rofat. Apa itu rofat? Berkata jorok, pornografi, mengarah kepada persetubuhan, meskipun dia suami istri, dilarang.
Yang tadinya halal hubungan suami istri, ketika berniat maka terlarang menjadi haram. Memesrai istri, menikah, mengamarkan orang lain, menjadi saksi nikah menjadi terlarang, menjadi haram. Seperti ibadah puasa, makan dan minum, hubungan suami istri halal. Tetapi seseorang telah berniat sampai dengan berbuka menjadi halal, menjadi diharamkan. Inilah penting ibadah haji yang dilarang. Fala rofatha, tidak boleh berbuat rofat. Wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik. Seluruh yang dilarang oleh agama terlarang dalam ibadah haji, terlebih pada saat ibadah haji. Ada yang selamanya terlarang, ada yang saat hari-harinya tidak dilarang, pada saat haji secara khusus dilarang. Contohnya, kita pakai pakaian, kita pakai minyak wangi, itu disunahkan. Tetapi ketika pakaian ihram diharamkan. Maka jamaah mulia, ketika kita disunahkan nutup kepala pada di luar waktu haji, setelah ihram diharamkan kita menutup kepala. Dan tidak boleh pakai pakaian kecuali dua helai. Pakaian bawah dan atas yang tidak berjahit. Inilah secara khusus. Maka khatib berwasiat kepada khatib dan jamaah sekalian, persiapkan dengan baik ilmu haji agar mendapatkan haji yang mabrur. Jamaah mulia, fala rafata wala fusuq wala jidala fil hajj. Janganlah berbuat jidal, berkata-kata, bertengkar, berkelahi, memaki, berbohong, berdusta, dan segala sesuatu yang mengundang pertengkaran. Inilah jidal. Jidal adalah bagian dari fasik. Tapi Allah menekankan dalam ayat ini, karena pada saat ibadah haji, ini sangat rawan dan khusus terjadi. Maka ini pembekalan umum pada kesempatan kali ini akan berhaji. Tolong dijaga, jangan sampai kita rafat, fusuk, dan jilal. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Dan barang siapa melakukan kebaikan, Allah Maha mengetahui. وَتَزَوَّدُوا, dan berbekalah. فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى. Sebaik-baik bekal adalah takwa. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Itulah jamaah mulia, hal-hal penting yang prinsip diketahui bagi yang akan melaksanakan haji baik tahun ini ataupun yang berniat, kita semua harus tahu ilmunya. Dan jamaah mulia, ada hal yang penting lagi, yaitu pada saat rangkaian ibadah haji ada satu. Kalau umroh rukunnya adalah berniat pakaian ihram, lalu tawaf, lalu sa'i dan tahalul. Haji tinggal menambahkan satu saja. Al-hajju arafah. Sabda Nabi, haji adalah arafah. Wajib harus kita pada tanggal 9 Zulhijjah, zuhur sampai maghrib wajib ada di Arafah. Walaupun kita pakai ONH Plus atau Furoda yang harganya 250 juta, 150 juta, tetapi saat wukuf Arafah tidak ada di Arafah, tidak sehajinya. Maka jamaah mulia, pastikan pada tanggal 9 Zulhijjah, zuhur sampai maghrib kita berada di Arafah. Pada saat hari Arafah, Nabi mensifatinya dengan sebaik-baik hari. Arafah adalah sebaik-baik hari. Pada hari Arafah Allah mendekat pada hambanya sedekat-dekatnya, turun ke langit dunia dan mendekat bertanya kepada para malaikat, "Wahai Jibril, apa yang mereka minta? Jika mereka minta ampun seluruh dosa-dosanya aku ampuni. Jika mereka minta apa saja pasti aku kabulkan." Berbeda dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 10 malam terakhir pasti ada, disuruh cari, dirahasiakan. Itulah malam terbaik. Tapi ada sebaik-baik hari yang Nabi sifatkan, yaitu hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, waktu zuhur sampai maghrib adalah sebaik-baik hari. Bagi kita yang tidak bisa melaksanakan haji, di sini disunahkan untuk berpuasa Arafah. Bagi yang di sana diharamkan untuk berpuasa. Maka jamaah mulia, pada kesempatan kali ini, kalau ada yang sudah niat orang tua kita terhalang oleh kondisi kesehatan, ataupun meninggal, ataupun dengan keadaan yang sangat sulit dalam perjalanan ini. Dalam satu hadis, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, ada jalan, yaitu membadalkan haji. Seorang wanita dari Kasam datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, orang tuaku telah meninggal dunia, sedangkan syariat haji telah ditetapkan. Apakah aku dapat menghajikan untuknya, membadalkan untuknya?" Nabi bersabda, "Ya. Apakah jika orang tua meninggal dunia, dia meninggalkan hutang, kamu akan membayarkan hutang-hutangnya? Terlebih hutang kepada Allah wajib untuk dibayar." Jadi hadits Imam Bukhari, untuk yang meninggal bisa dibadalkan. Kita tidak bisa berangkat, alhamdulillah di Mekah ada teman sahabat ustadz yang di sana bisa amanahkan kepada beliau. Dalam hadits yang lain, seorang wanita dari Qatham datang kepada Nabi, "Juhainah, ya Rasulullah, orang tuaku telah tua renta, tidak mampu melakukan perjalanan haji.
karena sudah tua, lemah. Apakah aku dapat membadalkannya? Ya, 1 haji wada. Jadi yang dapat dibadalkan yang sakit permanen, lemah, ataupun yang telah meninggal dunia. Hadits riwayat Jabir radhiyallahu anhu bersabda, Allah memasukkan 3 orang ke dalam surga dalam badal haji, 1 yang dibadalkan. Yang sakit yang meninggal tadi, orang tua kita, saudara kita. Kedua, orang yang melaksanakan haji di Mekah. Dan ketiga, seseorang yang mengongkosinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ku penuhi panggilanmu ya Allah, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, ku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan nikmat, laka wal mulk, kerajaan adalah milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatakhiran fa innallaha syakirun alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في إندونيسيا. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدة إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا لا حنا وإلى كل شيء هذا حالنا لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ويهدكم ولا ذكر الله أكبر.